pagi semuanya. Pagi, Pak. Hari ini kita akan membahas peluang dan tantangan pembangunan wisata halal di Danau Toba. Sebelum mengambil keputusan, saya ingin memahami masalahnya terlebih dahulu. Baik, dari sisi keuangan, proyek ini betul-betul membutuhkan investasi yang besar. Kita harus membangun fasilitas pendukung, melakukan promosi, dan meningkatkan kualitas pelayanan kita. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah manfaat yang diperoleh akan sebanding dengan biaya yang kita keluarkan? Selain dana, kita juga memerlukan kesiapan dari sumber daya manusia. Wisata halal membutuhkan tenaga kerja yang memahami standar pelayanan yang baik. Jika sumber daya manusia lokalnya tidak baik, kualitas layanan bisa menjadi kendala. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kondisi di lapangan. Jadi ternyata banyak masyarakat yang mendukung pengembangan pariwisata ini. Tetapi mereka di sini memiliki kekhawatiran, di mana mereka khawatir bahwasannya nantinya budaya Batak ini akan tersisihkan. Jadi untuk itu kita harus membahas kekhawatiran dari masyarakat ini. Saya memahami kekhawatiran tersebut. Namun dari sisi pemasaran, peluang pasar wisatawan muslim sangat besar. Jika Danau Toba memenuhi kebutuhan mereka, jumlah wisatawan berpotensi akan meningkat secara signifikan. Menurut saya, akar masalahnya itu adalah komunikasi. Banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami bahwa wisata ini, wisata halal yang lebih menekankan penyediaan fasilitas yang ramah bagi wisatawan muslim, bukan mengubah budaya daerah. Saya sangat setuju. Kita harus memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat, di mana jika tidak memberikan informasi yang lengkap, itu akan memicu penolakan di masyarakat tersebut. Karena itu, kita perlu memperhitungkan biaya sosial selain biaya finansial. Jika terjadi konflik dengan masyarakat, dampaknya bisa lebih besar daripada biaya pembangunan itu sendiri. Baik, jadi kita sudah mengidentifikasi beberapa isu utama seperti investasi, kesiapan SDM, penerimaan masyarakat, pelestarian budaya, dan peluang pasar. Semua ini akan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan. Sekarang mari kita bahas alternatif yang bisa dilakukan. Saya ingin setiap manajer memberikan usulan yang realistis dan dapat diterapkan. Dari sisi pendanaan, ada 3 alternatif yang kami tawarkan. Yang pertama itu kita menggunakan dana pemerintah sepenuhnya. Yang kedua, melalui kerjasama pemerintah dan swasta. Dan yang terakhir, melalui pemberdayaan UMKM lokal yang didukung dengan bantuan modal. Menurut saya, yang paling alternatif kita gunakan yaitu adalah yang kedua. Karena paling seimbang, karena resikonya dapat kita bagi. Saya juga mengusulkan program pelatihan bagi masyarakat wisata sekitar. Mereka harus menjadi pelaku utama bagi program wisata. Pelatih juga cukup menjadi pelayanan wisata, pengelolaan usaha, dan kemampuan komunikasi dengan wisatawan setempat. Baiklah, dari saya mengusulkan untuk pembentukan forum dialog, di mana kita harus melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Sebelum kebijakan diterapkan, kita harus memberikan pihak untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Saya telah mempelajari beberapa daerah yang berhasil mengembangkan wisata halal. Salah satunya Lombok. Mereka tetap mempertahankan budaya lokal sebagai daya tarik utama sambil menyediakan fasilitas yang dibutuhkan wisatawan muslim. Dari analisis biaya dan manfaat, pendekatan inklusif juga lebih menguntungkan karena kita memperluas pasar wisatawan tanpa menimbulkan resistensi yang sangat besar. Jika masyarakat dilibatkan sejak awal, mereka akan merasa memiliki program ini. Hal itu akan meningkatkan dukungan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Saya sangat setuju akan pendapat tersebut, di mana pengalaman menunjukkan bahwa banyak program gagal bukan karena idenya yang buruk, tetapi karena masyarakat tidak dilibatkan di dalamnya. Sangat baik, kita sudah memiliki beberapa alternatif yang dapat dievaluasi lebih lanjut.
Sekarang kita masuk ke tahap akhir. Kita akan mengevaluasi alternatif berdasarkan 3 kriteria, yaitu manfaat ekonomi, dampak sosial, dan keberlanjutan budaya. Berdasarkan analisis keuangan, saya sangat merekomendasikan kerjasama pemerintah dan swasta. Karena model ini memungkinkan pembangunan berjalan lebih cepat tanpa membebani satu pihak. Saya mendukung rekomendasi tersebut dengan syarat memiliki masyarakat lokal mendapat prioritas dalam pelatihan dan perekrutan tenaga kerja. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Saya mendukung program ini. Tetapi di sini saya menegaskan untuk terlebih dahulu kita mengadakan forum dialog. Karena keputusan yang baik bukan hanya menguntungkan, tetapi dapat diterima semua pihak. Dari sisi pemasaran, budaya Batak harus tetap menjadi identitas utama Danau Toba. Wisata halal seharusnya menjadi nilai tambah, bukan pengganti budaya yang sudah ada. Saya setuju dengan hal tersebut. Dengan konsep yang inklusif, wisatawan muslim mendapatkan kenyamanan sementara masyarakat lokal tetap bangga terhadap budayanya. Apakah kita semua setuju jika pengembangan wisata halal dilakukan dengan prinsip melibatkan masyarakat lokal, menjaga budaya Batak, menyediakan fasilitas yang ramah bagi wisatawan muslim, dan mengutamakan dialog sebelum kebijakan diterapkan? Dengan demikian, keputusan kita adalah mendukung pengembangan wisata halal Danau Toba melalui pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Hari ini kita telah menjalankan proses pengambilan keputusan manajerial secara lengkap. Kita mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, menyusun alternatif, mengevaluasi pilihan, dan mengambil keputusan bersama. Keputusan terbaik bukanlah keputusan yang dibuat oleh satu orang saja, melainkan keputusan yang lahir dari data, diskusi, dan pertimbangan berbagai perspektif.